Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, semester 1 kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pengantar bimbingan dan konseling Islam dengan dosen pengampu Bapak Adenan Eskom IMPD. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi fungsi bimbingan dan konseling Islam. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. 1. Della Elvira Lingga dengan NIM 2023-2007. 2. Farah dengan NIM 2023-2009. Dan yang terakhir adalah Maila dengan NIM 2023-2023. Materi yang akan kami paparkan yaitu dengan judul Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam. Fungsi bimbingan dan konseling Islam ada 5. 1. Fungsi pemahaman. 2. Fungsi pencegahan. 3. Fungsi pengentasan. 4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan. 5. Fungsi pembelaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah fungsi yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu dari pihak-pihak tertentu. Fungsi pemahaman meliputi pemahaman tentang lingkungan psikonseli, pemahaman tentang psikonseli, pendidikan, hubungan antar teman. Fungsi pencegahan merupakan fungsi yang umum di mana si konselor mengharapkan sebaiknya individu tidak mengalami suatu masalah. Karena jika dia tidak mengalami masalah, maka besarlah kemungkinan ia akan mendapatkan proses pengembangan dengan baik. Adapun yang ketiga yaitu fungsi pengentasan atau fungsi kuratif. Bagaimana si konseling membantu konselingnya untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, baik itu secara sifatnya, bentuknya, bentuk permasalahannya, dan sebagainya. Adapun selanjutnya yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan berfokus pada upaya untuk menjaga kesehatan mental dan emosional seorang individu setelah mereka mengatasi masalah atau kesulitan yang mereka hadapi. Fungsi ini melibatkan pemberian dukungan, pemantauan, dan pemeliharaan perubahan positif yang telah dicapai oleh si konseling. Jadi pemeliharaan juga melibatkan pengembangan strategi atau rencana tindakan jangka panjang untuk mencegah kembali munculnya masalah psikonseli atau kesulitan yang sama di masa depan. Sementara itu, fungsi pengembangan berfokus pada upaya untuk membantu psikonseli dalam mencapai potensi penuhnya. Jadi mereka dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Fungsi ini melibatkan pengembangan seperti keterampilan, peningkatan pemahaman diri, dan eksplorasi potensi individu. Pengembangan juga melibatkan pemberian informasi dan sumber daya yang relevan untuk membantu si konseli dalam mencapai tujuan dan aspirasi mereka. Jadi, dalam bimbingan konseling, fungsi pemeliharaan bertujuan untuk menjaga kesehatan mental dan emosional si konseli setelah mengatasi masalah. Sementara fungsi pengembangan bertujuan untuk membantu si konseli mencapai potensi penuh mereka dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Fungsi advokasi atau disebut juga sebagai fungsi pembelaan. Fungsi ini bertujuan di mana seorang konselor membantu melakukan pembelaan kepada seorang konseli dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami seorang konseli. Pembelaan yang dimaksud di sini adalah seperti kasus pelecehan yang dialami seorang konseli. Maka sebaiknya seorang konselor melakukan pembelaan ke jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan si konseli hingga tuntas.
Nah, jadi itu dia sedikit penjelasan fungsi bimbingan dan konseling dari kami. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa fungsi bimbingan konseling yang umum ada 5, yaitu 1. Fungsi pemahaman, 2. Fungsi pencegahan atau preventif, 3. Fungsi pengentasan kuratif, 4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan yang 5 yang terakhir adalah fungsi pembelaan. Dan masih ada banyak lagi fungsi bimbingan konseling Islam dalam berbagai ilmu lainnya. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan tentang fungsi bimbingan dan konseling Islam. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya Farah Atika Putri, saya Dela Elvira, saya Mela Rahayu. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.